Halo YouTube, welcome back to Scale Gokil Channel. Nah, di Nobs Garage kali ini ada mobil baru nih guys yang pengen gue tunjukin. Dan sama seperti dengan Nobs Garage yang sebelumnya, gue di sini bakal ngejelasin mengenai hal-hal yang ada di mobil ini, apa aja yang udah dilakukan, modifikasinya seperti apa, bahkan sampai kolong-kolongnya. Dan setelah itu bakal ada video test ride-nya. Yuk langsung kita lihat lebih dekat. Oke teman-teman, ini mobilnya secara up close. Seperti biasa gue akan memberikan run through mengenai apa aja yang ada di mobil ini. Secara garis besar, base dari mobil ini adalah JGR-C D90 pickup. Cuman yang seperti teman-teman lihat di sini, ini itu wheelbase-nya udah dipanjangin sebesar 3 cm. Nah, kenapa kita panjangin sebesar 3 cm? Ini kita pengen ngejar wheelbase 29 yang dimana based on research yang udah dilakukan oleh Om Nob dan juga gue sendiri. Wheelbase ini adalah wheelbase yang ideal untuk kita main adventure dan juga rock crawling. Bukan yang the best ya, ini adalah kompromi dari track yang belok-belok tajam dan juga tanjakan-tanjakan terjal. Nah, tentunya seperti yang teman-teman tahu, tanjakan terjal itu memerlukan wheelbase yang lebih panjang supaya kalau misalnya kita tanjakan-tanjakan seperti ini, dia itu nggak mudah ngejungkal ya. Tapi kalau terlalu panjang, kadang untuk trek-trek yang tikungan tajam dan sempit seperti yang sering kita hadapi di Indonesia itu makin sulit. Jadi 29 itu menurut kami nih di Nobs Garage adalah wheelbase yang enak. 29 sampai 300 gitu ya. Jadi karena itu kita panjangin stretch jadi 29 dan sebenarnya dari proporsi kalau menurut gue ini enak banget dilihat ya. Gak terlalu pendek dan juga gak terlalu panjang karena sebenarnya kalau misalnya D90 pickup yang aslinya itu kelihatan lebih bantet ya karena dia single cab ya kan dan bednya jadi pendek gitu. Jadi ini kita ya bisa dibilang kita perbaiki ya. Nah, oke, pertama kita panjangin, kemudian yang kita mulai dari depan aja deh. Itu tadi yang mendasarnya ya. Apa aja yang ada di depan sini? Oke, kita pakai bumper custom aluminium yang CNC nih dari billet aluminium. Dan ini itu profilnya menyerupai bumper-bumper camel. Dan menurut gua ini ideal dengan taste kita gitu ya, jadi nggak terlalu tonggos nih seperti yang teman-teman bisa lihat, nggak terlalu tonggos. Profilnya bisa masuk winch 8274, winch kesayangan anak-anak RC Adventure, dan di sini kita bisa juga pakai bulbar khas daripada bumper Camel Trophy nih. Jadi menurut gue ini pas banget, oke loh, profilnya cukup ya, nggak terlalu tonggos karena ada juga bumper-bumper di luar sana tuh yang tonggos banget dan gue nggak terlalu suka, terlalu gede gitu ya. Nah kemudian setelah dari depan yang kelihatan lagi nih, kita udah pakein semacam pelindung windshield ya atau roll bar nih di bagian depan. Lagi-lagi khas Camel Trophy seperti yang kalian lihat, temanya di sini pengen ke gaya Camel Trophy-an dengan warnanya yang khas orange ya, orange. Jadi ini udah dikasih roll bar untuk di bagian windshield dan juga ini kita pakai roof rack yang profilnya di kotak dia batangnya. Sama juga kayak ciri khas roof rack Camel Trophy tahun berapa ya? 1970-an gitu kalau nggak salah. Ada juga yang mereka menggunakan roof rack batang kotak. Nah, selain daripada itu detailnya ya di sini eksteriornya seperti kaca samping ya, kaca spion, kemudian kaca-kacanya, terus kasa-kasanya ini semua bawaan dari JGR-C ya. Ini semua di bawaan JGR-C. Dan memang fitur dari body ini bisa kebuka ya, versi yang bisa kebuka. Di sini interiornya full orisinil punya JGR-C ya. Jadi nggak ada yang dirubah bagian situ. Dan yang menariknya nih teman-teman, karena memang central console-nya JGR-C itu udah besar ruangnya, kita nggak banyak melakukan pencoakan.
there's not too much trimming di dalam interiornya karena memang space-nya sudah sangat besar, dan nanti bakal ditunjukin juga kolongnya seperti apa ya. Jadi interior semua mempertahankan orisinilnya, dan menurut gue udah sangat-sangat cukup detailnya ya. Ini mekanisme pintunya juga bawaannya ya, nggak ada yang dirubah, magnet dia. Oke. Nah, selagi di samping nih, gue pengen tunjukin juga pelek custom yang digunakan di mobil ini, yaitu adalah pelek axle ya, pelek axle yang 5 palang ya, bintang. Dan di sini kalau dilihat itu ada engraving 4x4-nya. Sayangnya untuk engraving axle-nya sendiri itu terlalu sulit karena kecil banget dan mesin kita belum mampu ya. Tapi untuk detailnya itu udah keren sih menurut gua. Dan di sini kita menggunakan ban apa ini? Trail tracker kalau nggak salah ya. Trail Buster kalau salah. Trail Buster punyanya RC Four Wheel Drive karena memang yang punya nih Om Melki sukanya profilnya itu ya. Dan di sini kita apa lagi ya? Oke, jadi peleknya ini memang kita buat kalau nggak salah offset negatif ya, offset negatif. Jadi bannya masuk antara negatif atau positif, nanti bakal dikasih keterangannya ya, gue agak lupa. Jadi dia tuh bener-bener masuk ke dalam portalnya nih, sehingga kalau kita lihat bannya tuh nggak keluar, nggak terlalu keluar lah at least dari fendernya. Jadi ini memang look yang pengen kita kejar gitu ya. Nah, peleknya seperti itu. Kemudian kita ke belakang. Nah, di sini bagian belakang udah kita kasih bumper juga. Ini adalah bumper custom buatannya Om Nob, dari pipa yang dilas dan juga tambahan-tambahan plat-plat ya, plat besi. Dan ini menurut gua keren karena lubangnya ini difungsikan untuk lubang winch, walaupun memang ini belum difungsikan ya. Tapi winchnya udah ada di dalam sini, tinggal dimanfaatin aja, udah bisa. Dan yang menarik lagi menurut gue nih ya, di bagian sini itu udah pakai box baterai yang sangat apa ya, gue bilang menarik lah ya, karena nggak kelihatan kayak box baterai nih, rapi banget pengerjaannya. Dia itu seakan-akan toolbox ya, toolbox dengan apa nih, motif-motif galvan, motif apa ini ya, motif diamond yang sangat detail menggunakan 3D print, jadi kayak kelihatan rapi aja gitu, asik. Kemudian gak lupa di sini ada semacam roll cage-nya untuk bagian pickupnya. Ini menggunakan bahan aluminium, jadi ringan karena kan memang maunya yang diameter besar nih ya. Nah, jadi supaya tetap dapat looks diameter besarnya tapi nggak terlalu berat, kita pakai aluminium. Nah, seperti itu teman-teman untuk eksteriornya. Sekarang kita masuk ke kolong. Let's go. Oke teman-teman, mobilnya udah di atas car hoist, udah diangkat, kita bisa langsung ngolong ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, gardan depan menggunakan AR45 portal yang upgrade logam ya, ini Cinaan, tapi udah sangat mumpuni ya. Dan untuk suspensionnya sendiri kita menggunakan Trilling dengan Panhard ya. Ini kita menggunakan dudukan custom CNC. Dan memang sasisnya ini adalah sasis custom buatan Om Nob ya, dan sudah available di pasar. Nanti bakal gue kasih kontaknya kalau yang tertarik. Dan di sini kita menggunakan servo DS servo 35 kg yang WP, dan posisinya dia tidur ya. Jadi kalau belok nih seperti ini. Ini karena ketahan di belakang jadi nggak bisa belok tajam, cuman kurang lebih fungsinya dia seperti itu. Ya, kayak naro servonya itu di gardan, cuman dia di sasis. Nah, seperti ini konstruksinya kurang lebih. Agar lebih jelas lagi kita buka ya kap mesinnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, ini jumbled sekali karena memang banyak ya fungsi-fungsi elektroniknya, karena ada lampu juga. Motor itu ada di tengah sebenarnya. Front motor ya, nggak persis di tengah, cuman dia itu ngadep ke belakang motornya. Dan gearnya di situ bersembunyi.
Dimana kemudian outputnya itu terhubung dengan kopel ke transfer case di bagian tengah yang kelihatan nggak? Di situ teman-teman. Nah ini itu adalah transfer case-nya, langsung dioper ke gardan. Ya seperti itu. Ini untuk skid plate-nya kita menggunakan bahan Delrin ya, di CNC juga dengan titik yang lower link-nya nih sangat di tengah ya. Memang kita ini menggunakan filosofi modifikasi crawling ya. Jadi seperti itu kurang lebih konstruksinya. Motor ada di situ, dia menghadap ke belakang untuk weight distribution. Kemudian demikian juga yang di belakang, ini operan dari transfer case ya, dari transfer case langsung ke gardan belakang. Nah, dan seperti yang bisa lihat di sini juga kita bagian belakang menggunakan triangulated forlink ya. Lagi-lagi ini adalah modifikasi crawling yang sangat umum ya. Kemudian untuk shock kita menggunakan Desert Lizard ya, Desert Lizard ya Racing. Ini yang 90 mm speknya, dan menurut gue sih udah cukup oke sih settingannya. Udah pakai per internal yang dimana dia itu di atas ada per, di bawah ada per. Jadi memang ride height itu dia lebih banyak down travelnya daripada up travel. Nah seperti itu. Ini adalah chassisnya teman-teman yang kita gunakan. Ini custom dari plat stainless steel 2 mm yang di laser cut. Dudukannya ada di sini, dudukan bodi menggunakan baut itu ada di tengah dan juga ada di bagian belakang. Nah kita juga udah pakai wing servonya Muscle ya, punyanya Boom Racing ya, punya Boom Racing. Jadi oke banget nih teman. Nah gitu.
you.